Hai, perkenalkan. Nama saya Ermilwada Nadika Sai Ramadhani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Universitas Diponegoro sendiri merupakan salah satu universitas favorit di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini saya sedang mengikuti salah satu mata kuliah wajib saya, yaitu kuliah kerja nyata dengan tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kuliah kerja nyata. KKN sendiri bertujuan untuk memberikan wawasan kepada warga melalui edukasi serta pemberdayaan berbasis keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, serta pembinaan lingkungan sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi masyarakat dan meramu solusi dari masalah di masyarakat. Namun KKN kali ini berbeda dengan KKN sebelum-sebelumnya karena KKN kali ini berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19. Namun, Universitas Diponegoro tetap melangsungkan kegiatan KKN dengan cara berbasis online dan terus memantau mahasiswa dan mahasiswinya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. KKN saya berlangsung di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah. Kelurahan Bangunharjo sendiri merupakan wilayah yang cukup strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Kelurahan Kauman dan berdekatan dengan Pasar Johar, maka sebagian besar mata pencarian warga Bangunharjo adalah buruh dan berdagang. Setelah kelompok KKN saya berdiskusi dengan pihak Bangunharjo, masalah yang terjadi di wilayah Bangunharjo sama seperti wilayah-wilayah lainnya, yaitu COVID-19. Di mana pandemi yang tidak kurun reda ini menyebabkan mobilisasi warga menjadi terhambat. Terlebih, sebagian besar warga bergantung hidup dengan berjualan. Adanya PPKM menyebabkan aktivitas berjualan warga semakin terhambat dan otomatis pendapatan mereka berkurang. Dibatasinya masyarakat untuk bepergian dan jam operasional yang berlaku, tentunya aktivitas berjualan offline seperti warung dan toko-toko menjadi sepi. Hal tersebut tentunya menyebabkan penurunan mobilitas perdagangan. Karena pandemi COVID-19 menghambat masyarakat luas untuk beraktivitas di luar rumah, tentunya menghambat aktivitas jual beli dan menyebabkan penurunan dari berbagai segi, salah satunya yang sangat signifikan yaitu aspek perekonomian. Selain itu, banyaknya isu-isu yang beredar di tengah masyarakat juga menyebabkan ketidakpastian masyarakat terhadap harapan-harapan akan segera berakhirnya pandemi COVID-19. Banyaknya berita simpang siur yang belum jelas kebenarannya atau yang biasanya kita sebut hoax menjadi masalah di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi mudahnya mengakses berita di internet yang mana kita tidak dapat menghindari berita mana yang diterima oleh masyarakat. Di masa pandemi seperti saat ini, berita yang belum resmi atau belum jelas kebenarannya semakin mudah beredar. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tentunya juga jelas meresahkan dan akan menjadi perpecahan pada masyarakat. Terlebih, hal tersebut dapat merugikan masyarakat, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, saya mengangkat dua tema KKN, yaitu yang pertama, edukasi kepada masyarakat mengenai etika komunikasi pada media sosial, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya literasi untuk pencegahan hoax. Dan yang kedua, program edukasi serta panduan dasar online marketing communication strategi untuk UMKM. Nah, selama 45 hari kerja masa KKN saya, program-program yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan baik dengan metode online maupun offline. Di mana metode online yang saya lakukan adalah dengan Zoom meeting dan WhatsApp group dengan cara edukasi, kemudian tanya jawab dan sharing session seputar materi-materi yang saya berikan. Pada program pertama saya mengenai edukasi etika komunikasi pada media sosial serta peningkatan budaya literasi ini,
saya membuat produk KKN berupa desain poster. Desain poster pertama saya berjudul 10 alasan penting budaya literasi, di mana saya menjelaskan hal-hal yang membuktikan bahwa literasi memberikan 10 manfaat. Salah satunya yang saya tekankan adalah terhindar dari berita hoax, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, yang mana banyaknya beredar berita simpang siur. Harapannya dengan terpaan yang saya berikan mengenai pentingnya budaya literasi ini, dapat meningkatkan kesadaran warga untuk terus membaca. Untuk desain poster kedua saya, yaitu penggunaan media sosial. Di sini saya menjelaskan tentang etika dalam penggunaan media sosial, seperti bertutur kata yang baik dan sopan agar tidak terjerat oleh UU ITE. Dengan tujuan masyarakat dapat sadar untuk lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Kemudian saya edukasikan kepada warga dalam bentuk soft file yang di-share pada WhatsApp group, dan untuk offline-nya sendiri saya menempelkan di Kelurahan Bangunharjo. Untuk program KKN kedua, saya terjun langsung untuk edukasi serta memberikan panduan kepada pelaku UMKM dalam strategi marketing untuk berjualan online. Karena banyaknya warga yang belum mengetahui manfaat dari berjualan online, saya mengedukasi sekaligus membagikan buku panduan tata cara berbisnis online kepada warga. Salah satu warga UMKM binaan saya yaitu Mas Indra. Mas Indra sendiri memiliki bisnis angkringan. Namun di saat pandemi, terlebih diberlakukannya PPKM, mengakibatkan penjualannya menjadi sangat menurun. Saya membantu Mas Indra dalam mengelola bisnis pada dunia digital. Salah satunya, saya mendaftarkan Mas Indra pada pengaplikasian GoFood dan mengikuti prosedur-prosedur online marketing yang ada di buku panduan yang saya berikan. Selama masa program panduan online marketing kepada Mas Indra, saya memantau dari jarak jauh perkembangan bisnis angkringan Mas Indra. Dan di minggu terakhir program KKN, saya datang lagi untuk melihat perkembangan penjualan Mas Indra. Dan untuk hasilnya sendiri, selama minggu ke minggu Mas Indra sudah mendaftarkan diri pada GoFood, banyak transaksi pada online melalui aplikasi GoFood tersebut. Pendapatan Mas Indra juga mengalami peningkatan setelah mencoba untuk berjualan online dan mengikuti strategi-strategi yang ada sesuai di buku panduan berbisnis online yang saya sempat berikan tersebut. Selain kepada Mas Indra, saya juga memberikan buku panduan kepada para pelaku UMKM lainnya. Berikut merupakan soft file dari buku panduan yang saya bagikan kepada warga pelaku UMKM. Bersama kelompok KKN saya, kami turut membagikan masker dan hand sanitizer kepada Kelurahan Bangunharjo untuk nantinya akan disalurkan oleh pihak Kelurahan Bangunharjo untuk dibagikan kepada warga-warga sekitar. Dan harapannya, setelah program KKN yang diberlakukan Undip dengan program-program yang sudah saya lakukan tersebut, dapat membantu warga dan menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk kedepannya. Dengan sudah dieksekusinya program-program saya selama 45 hari kerja, berikut salah satu testimoni dari pelaku UMKM binaan saya, yaitu Mas Indra, pada program kerja panduan online marketing strategi untuk UMKM. Terima kasih kepada Mbak Milwada sudah dibantu promosi online. Saya juga dibantu untuk mendaftarkan GoFood dan dibina hingga bisa menjalankan bisnis saya di online. Puji Tuhan, pemasukan saya meningkat semenjak online, apalagi waktu PPKM. Saya juga diberi buku panduan untuk online marketing, sangat bermanfaat untuk belajar bisnis online. Harapannya semoga angkringan saya bisa berkembang melalui marketing online. Sukses selalu untuk Mbak Milwanda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, berikut tadi merupakan kegiatan-kegiatan saya selama masa KKN. Semoga kita semua dapat selalu diberikan kesehatan di situasi seperti saat ini, serta pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Sekian reportase saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.